Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Susmiati MPDI selaku dosen mata kuliah perencanaan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan presentasi pada pagi hari ini. Presentasi kali ini berjudul tentang penyusunan rencana program pembelajaran PAI. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Fif Nur Rahmasari selaku moderator di kelompok ini, dan ada rekan-rekan saya yaitu Lydia, Nur Hisham, dan Fandia Rusdi. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pengertian penyusunan rencana program pembelajaran PAI. Lalu materi kedua akan dibacakan oleh saudari Lydia tentang prinsip penyusunan rencana program pembelajaran PAI. Lalu materi ketiga akan dibacakan oleh saudara Nur Hisham tentang tahapan penyusunan rencana program pembelajaran PAI. Lalu materi terakhir akan dibacakan oleh saudari Fandia Rusdi tentang komponen dan format rencana program pembelajaran PAI. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu materi mengenai apa pengertian penyusunan rencana program pembelajaran PAI. Apa itu pengertian penyusunan rencana program pembelajaran PAI? Merupakan proses penerjemah kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dengan suatu keharusan, karena didorong oleh kebutuhan agar pelaksanaan pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Lalu apa saja kriteria penyusunan pembelajaran? Yaitu ada 6. Yang pertama signifikan, yang kedua relevan, yang ketiga kepastian, yang keempat adaptabilitas, dan yang kelima kesederhanaan, dan yang terakhir prediktif. Nah, di awal tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama tentang penyusunan rencana program pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang prinsip penyusunan rencana program pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, apa saja sih prinsip penyusunan rencana program pembelajaran pendidikan agama Islam? Prinsip yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik seperti perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan, baik kemampuan peserta didik, minat motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang keempat, partisipasi aktif peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan mengajar, dan kebiasaan belajar. Yang kelima, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keenam, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam, bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang ketujuh, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, yakni memuat rancangan program, RPP, pemberian umpan balik positif,
penguatan, pengayaan, dan remedial. Yang kedelapan, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan, yakni RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang kesembilan, RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, yang ke-10, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi yang ketiga mengenai tahapan penyusunan rencana program pembelajaran PAI. 1. Menuliskan standar kompetensi. Kedua, menuliskan kompetensi dasar. Yang ketiga, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, ada tujuan. Yang kelima, proses penyusunan materi atau bahan pembelajaran, model pembelajaran, serta penguasaan media dan sumber pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi dan penilaian. Baik, sekarang lanjut materi yang terakhir, yaitu tentang komponen dan format rencana program perencanaan. Di dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat beberapa komponen yang meliputi 1. Tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran merupakan suatu cita-cita yang bernilai normatif. Sebab dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Tujuan pengajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku anak didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu. Lanjut yang kedua, yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Bahan adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar atau pengajaran ini adalah suatu yang membawa tujuan pengajaran. Bahan pelajaran merupakan inti yang ada dalam kesulitan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. 3. Metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Alat dibagi menjadi dua macam, yaitu alat verbal dan alat bantu nonverbal. Alat verbal berupa suruhan, perintah, larangan, dan sebagainya. Sebagai alat bantu nonverbal berupa globe, papan tulis, batu lisan, batu kapur, gambar, diagram, slide video, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.